Halo, saya Nia Feva, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Strada Pelita Pejompongan, DKI Jakarta. Kali ini saya bersama Ibu Vinska Fedriani, guru bahasa Indonesia dari SMP Strada Pelita Pejompongan. Selamat siang Ibu Ica. Selamat siang Miss Nia. Apa kabarnya Bu? Puji Tuhan, kabar saya hari ini luar biasa baik nih. Puji Tuhan. Hari ini kita mengadakan percakapan pra-observasi. Sebelum nantinya saya mengamati proses pembelajaran Ibu di kelas atau sebelum saya melakukan supervisi di kelas. Tujuan saya melaksanakan supervisi ini untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran Ibu di kelas. Dan kenapa kita melakukan percakapan pra-observasi ini? Ini sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran, agar Ibu lebih siap dan percaya diri, sehingga pembelajaran yang ada itu merupakan yang terbaik yang diberikan kepada siswa. Ibu, ada beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan. Ya. Pertama, apa tujuan yang ingin Ibu capai? Oke, berdasarkan modul ajar yang sudah saya buat, di sana saya menuliskan 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu membedakan antara surat pribadi dan surat dinas. Lalu tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik mampu menentukan kesalahan penulisan baik pada surat pribadi dan surat dinas. Ya, jadi ada 2 ya Bu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, siswa mampu membedakan surat pribadi dan surat dinas. Dan yang kedua, siswa itu mampu menentukan kesalahan penulisan dari kedua surat tersebut. Lalu Ibu, bagaimana dengan area perkembangannya? Area pengembangannya itu apa yang ingin Ibu capai atau apa yang ingin Ibu observasi nantinya? Baik Miss, untuk area pengembangan yang ingin saya kembangkan nanti di kelas adalah yang pertama pastinya siswa mampu membedakan, lalu mampu menentukan kesalahan hingga akhirnya para siswa mampu memperbaiki surat pribadi dan surat dinas tersebut Miss. Oke, baik Bu Ica. Lalu bagaimana dengan rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas? Baik dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun metode pembelajarannya. Oke, baik Miss. Untuk strategi yang akan saya gunakan dalam pembelajaran nanti, saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan minat dan gaya belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Lalu kemudian saya akan memfasilitasi siswa dengan media pembelajaran berdasarkan masing-masing gaya belajar siswa di kelas. Lalu model pembelajaran yang saya pakai itu adalah discovery learning. Dengan metode pembelajarannya ada diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Oke, baik. Jadi strateginya yang Ibu lakukan nantinya itu pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan minat murid, juga gaya belajar murid, dan terintegrasi dengan PSE, pembelajaran sosial dan emosional. Nanti Ibu siapkan media pembelajarannya sesuai dengan gaya belajar mereka ya Bu. Lalu untuk model pembelajarannya Ibu akan menggunakan discovery learning dengan metode pembelajarannya yaitu diskusi, tanya jawab, juga penugasan. Iya, benar. Kalau untuk media pembelajarannya, apa nih media pembelajaran yang akan Ibu Ica pakai nantinya? Oke, untuk media pembelajaran yang akan saya gunakan nanti di kelas itu adalah contoh-contoh dari surat pribadi dan surat dinas yang sudah saya siapkan melalui video dan catatan siswa pada pertemuan sebelumnya. Lalu untuk asesmen formatif, saya akan melakukan permainan melalui aplikasi Word to Wall. Dan untuk asesmen sumatif, kita akan kembali melakukan sebuah permainan tapi dengan aplikasi berupa quizzes nih, seperti itu. Wah, saya jadi nggak sabar ingin mengunjungi kelas Wica. Kapan nih Bu saya bisa mengunjungi kelas Wica? Di hari apa, di kelas berapa, dan di jam keberapa? Oke, mungkin Miss Nia bisa mengunjungi saya di hari Rabu di kelas 7 pada jam mata pelajaran kedua dan ketiga Miss. Oke, nanti berarti saya datangnya di besok ya Bu, di Iya, hari Rabu di kelas 7 jam kedua dan jam ketiga. Nantinya di sana saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal yang terjadi selama di kelas. Dan setelah melakukan observasi atau pembelajaran kelas,
kita akan kembali melakukan percakapan, yaitu percakapan pasca observasi. Untuk mengakhiri percakapan kita, Bu, saya ingin menanyakan apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita ini? Oke, dari hasil percakapan kita kali ini, pastinya yang saya dapatkan itu saya jauh lebih siap untuk melaksanakan pembelajaran di kelas. Saya sebelumnya kan sudah bisa bagikan mengenai pemahaman, mengenai apa itu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Sehingga saya memiliki harapan nantinya di kelas para siswa itu jauh lebih nyaman, sehingga materi yang saya sampaikan dapat mereka terima dengan sangat baik seperti itu. Amin, semoga harapannya tercapai. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya ya Bu Ica ya. Sampai berjumpa di kelas 7. Demikian percakapan pra-observasi saya dengan Ibu Ica. Sampai bertemu di kegiatan observasi dan percakapan pasca observasi.